Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Nurul Dasani, NIM 2265 SC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 jurnal tahun 2022 sampai 2023 yang berhubungan dengan metode Blitzer dan heuristic share. Video jurnal yang pertama adalah penyerapan algoritma A star sebagai sistem pencarian T pada MPC game Hadirin. Volume dan nomor: volume 10 nomor 1 Februari 2023. Nama jurnal A Proceeding of Engineering. Abstrak: sarana hiburan yang paling digemari oleh banyak kalangan masyarakat hingga saat ini adalah permainan atau game pada media elektronik seperti smartphone ataupun personal komputer PC. Untuk menciptakan game yang menarik untuk dimainkan, game perlu dibuat serealistik mungkin dengan mengimplementasikan sistem artificial inteligensi (AI) atau kecerdasan buatan pada NPC (non-player karakter) sebagai sistem perilaku dan navigasi dalam game. Pendahuluan: permainan video merupakan sarana hiburan dalam media elektronik seperti personal komputer (PC) ataupun smartphone yang dibuat semenarik mungkin demi memenuhi kepuasan para pemainnya. Metodologi: studi pustaka, pengumpulan dan pemahaman literatur, beberapa buku referensi, artikel, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya. Pemodelan sistem berdasarkan studi pustaka dibuat perancangan aplikasi yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Implementasi: perangkat membangun produk yang akan dibuat dan meneliti bagaimana hasil yang didapatkan. Hasil dan pembahasan: pada pengujian alfa ini akan berfokus pada fungsionalitas aplikasi yang akan dibuat menggunakan teknik pengujian black box. Teknik ini dilakukan terhadap aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Skenario pengujian alfa dengan metode pengujian black box dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan hasil pengujian alfa yang telah didapatkan berdasarkan tabel di atas, dapat dihitung akurasi keberhasilan pengujian black box dengan persamaan 3 sebagai berikut. Hasil pengujian sama dengan hasil pengujian berhasil atau total pengujian kali 100% 3 sama dengan 10/10 kali 100% sama dengan 100%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perbandingan perhitungan manual dan program implementasi algoritma A dan NPC Zolomazhe game sudah sesuai sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma A untuk NPC dalam mencari jalur tercepat menemukan player pada Zolomazhe game berhasil dilakukan. Dari hasil kuesioner dengan nilai validitas 0,54 yang berarti valid dan reliabel dengan nilai reliabilitas 0,77 terhadap pernyataan nomor 5 bagaimana tingkat kesulitan NPC pada Zolomazhe game. Didapat 17 responden dari 43 responden atau 39,5% mengatakan bahwa tingkat kesulitan NPC pada Zolomazhe game sulit. Jurnal yang kedua tentang penentuan jalur terpendek dengan metode heuristik menggunakan algoritma sarang semut (anti-koloni). Studi kasus jalan arteri sekunder kota Samarinda.
Volume dan nomor. Volume 1 nomor 1 Mei 2020. Nama jurnalnya Eksponensial Abstrak Algoritma Anti-Koloni diadopsi dari perilaku koloni semut yang dikenal dengan sistem semut. Koloni semut secara alami mampu menentukan rute terpendek dalam perjalanan dari sarang ke tempat sumber makanan. Pada penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut. Pendahuluan dalam pencarian jalur terpendek terdapat dua metode, yaitu metode konvensional dan metode heuristik. Metode konvensional lebih mudah dipahami daripada metode heuristik, tetapi jika dibandingkan, hasil metode heuristik lebih bervariasi dan waktu yang diperlukan lebih singkat. Berdasarkan hasil pencarian jalur terpendek, Metodologi bagian A, metodologi konvensional. Metodologi konvensional adalah metodologi yang menggunakan perhitungan matematika eksak atau biasa. Ada beberapa metode konvensional yang biasa digunakan untuk melakukan pencarian jalur terpendek, diantaranya algoritma Dijkstra, algoritma Foy-Warshall, dan algoritma Bellman-Ford. B. Metode heuristik. Metode heuristik adalah suatu metode yang menggunakan sistem pendekatan dalam melakukan pencarian. Dalam optimasi, ada beberapa algoritma pada metode heuristik yang biasa digunakan dalam permasalahan optimasi. Di antaranya algoritma genetika koloni, logika fuzzi, jaringan saraf tiruan, tabu share, simulated annealing, dan lain-lain. Hasil dan pembahasan statistika deskriptif graf berarah jalan kota Samarinda dari titik 1 menuju titik 10 sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambarnya ataupun tabel. Lokasi lain kita aplikasi Google Map atau semacamnya digunakan untuk lingkup yang sangat luas dan seringkali kurang detail untuk daerah-daerah bingung dan ruang tertentu di suatu lingkungan atau kawasan tadi. Untuk itu dibutuhkan aplikasi khusus untuk membantu tamu atau orang baru yang berkunjung ke lingkungan baru. Setelah itu masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan nilai A 0, 1, 2, sampai 3, dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12, dan P sama dengan 0,05, 0,35, 0,65, 0,59. Berdasarkan hasil pencarian jalur terpendek, jarak kota Samarinda dimulai dari Jalan Slamet Hidayah sampai Jalan di Panjaitan. Terdapat 27 jalan utama, 14 jalur yang digunakan pada penelitian ini, yang dimana jalur terpanjang terbanyak pada titik 5-9 dengan panjang jalur sebesar 5,66 km, dan jalur terpendek terdapat pada titik 6-7 dengan panjang jalur sebesar 0,521 km. Hasil rute terpendek adalah 1, 2, 6, 7, 9, 10 atau jurnal yang ketiga, penyerapan heuristik pada algoritma ASTAR untuk mengoptimalkan penelusuran lokasi di satu kawasan. Studi kasus kawasan Universitas Dharma Persada. Volume dan nomor. Volume 11 nomor 2 September 2022. Nama jurnal tidak ada. Abstrak penelusuran searching lokasi di suatu kawasan sangat penting untuk mempercepat penemuan jalan menuju ke lokasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, lokasinya terbatas di suatu kawasan atau lingkungan yang terbatas.
jarak tempuh Pendahuluan menutup mengutip dalam kurung Herianto 2022 bahwa artificial intelligence dapat digunakan untuk membantu pencarian solusi masalah atau kasus pencarian penelusuran jalur dari titik masuk ke titik keluar, yaitu menggunakan metode pencarian ruang keadaan dalam kurung status-based searching. Metode pencarian ruang keadaan ini secara umum ada dua jenis, yaitu pencarian buta bit search dan pencarian heuristic information search. Pada pencarian buta tidak digunakan informasi tertentu saat proses pencarian solusi terjadi, yang digunakan hanya mekanismenya saja. Apakah proses pencarian mengutamakan daerah secara melebar (Greenfield search dalam kurung BFS) atau mengutamakan kedalamannya (Depth First Search dalam kurung DFS). Metodologi struktur tahapan penelitian yang dilakukan menggunakan struktur dan tahap seperti berikut. Bisa dilihat pada gambar 1. Tahapan penelitian dimulai dari analisis sistem berjalan, kemudian perancangan database, kemudian pembuatan skripsi kode dan thread, kemudian pembuatan user interface, dan yang terakhir pengujian. Metode perancangan sistem. Metode perancangan sistem menggunakan metode UML (Unified Modeling Language), terutama Mosaic Based Diagram dan Wiki diagram. Kedua diagram digunakan karena yang pertama diagram Mosaic dapat digunakan untuk merancang hubungan antara fungsional fitur sistem dan unsur yang menggunakan fitur tersebut, sedangkan yang kedua activity digunakan untuk memperlihatkan detail proses setiap fitur yang disediakan. Hasil dan pembahasan sistem heuristik yang dirancang dapat dijelaskan melalui flowchart berikut. Bisa dilihat pada gambarnya. Sini start menghitung jarak antara goal dengan mengkombinasikan setiap jarak masing-masing, kemudian mengambil minimum total jarak dari masing-masing goal, menghitung jarak dari suksesor ke masing-masing goal, menambahkan jarak dari suksesor dengan jarak minimum kombinasi masing-masing goal, kemudian mengeluarkan hasil dari nilai H, N, kemudian yang terakhir finish. Kemudian masuk ke kesimpulan. Algoritma ASTAR, yaitu algoritma dengan heuristik, dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan hasil penelusuran jalur dari satu titik ke titik lainnya di satu kawasan terbatas, dalam hal ini di lingkungan kampus Universitas Dharma Persada. Hasil pengujian dan perhitungan peningkatan kinerja untuk kasus ini sebesar 23